Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKJ Prasta dari Informatika 2 ingin membuat video tentang review sebuah aplikasi untuk nilai UTS dari konsep bahasa pemrograman dasar lanjut. Ya, ini adalah aplikasi saya. Pertama-tama kita run dulu. Di sini saya sudah menyalakan SAM-nya, local server. Kenapa udah lama? Terus di sini aplikasi saya yang telah dibuat. Terdapat fitur login, register, dan halaman home. Untuk kita memasuki sebuah halaman utama atau halaman home, kita harus melakukan registrasi dulu agar mempunyai akses login untuk ke halaman home. Kita klik di sini, belum punya akun, klik, lalu kita masukkan di sini. Misalkan kita memasukkan ID user 9 dan username misalkan Alvika, passwordnya Alvika, dan emailnya alvika@gmail.com. Registrasi. Lalu di sini ada pop-up pemberitahuan. Kita oke. Lalu udah masuk ke database-nya, lalu kita login ke Alvika. Lalu klik login di sini. Dan di sini program utamanya kita di sini bisa menambahkan barang. Misalkan kita acak saja ya. Harganya harus integer. Di sini kita klik tambah. Ada pop-up pemberitahuan, lalu otomatis akan menambahkan. Terus ini kita juga bisa mengedit, misalkan harganya kita ganti jadi 20.000. Kita edit, yes. Nomor 7 telah diganti, langsung otomatis akan berubah. Di sini sudah menggunakan database ya, bisa nanti kita cek. Terus di sini kita bisa hapus apabila stoknya sudah habis atau tidak ini lagi. Kita bisa menggunakan di sini hapus. Misalkan kita ini nomor 4, di barang nomor 4 kita hapus saja. Klik hapus, dan otomatis akan menghapus. Terus apa fungsi batal logo dan barang ini? Kita misalkan klik. Kalau misalkan si user ingin tidak jadi untuk menambahkan barangnya, kita tinggal batal di sini, otomatis akan mengerasure atau mengclear form yang ada di aplikasi tersebut. Terus apabila ini nanti suatu saat aplikasi ini kan banyak data, terus data tersebut pusing carinya, di sini ada fitur cari nama barang dengan mengketikkan nama barangnya agar mudah. Misalkan kita ingin mencari nama barang kaos, lalu otomatis akan langsung men-find atau men-search data kaos. Terus kalau sudah kita logout, lalu kita mulai pada tahap pengkodingannya. Kita minimize dulu. Pertama-tama kita membuat dulu sebuah config ya. Jadi menghubungkan database ke program utamanya. Di sini menggunakan library dari bawaan Java SQL Connection yang lainnya. Terus di sini, di bagian sini merupakan cara penyambungan utamanya, maksudnya yang utama. Misalkan di sini URL ini merupakan nama database-nya. Kita bisa cek di browser ketika localhost /pp/myadmin untuk pengecekan database-nya. Sambil nunggu kita di sini ya nama database-nya. Terus di sini kaos. Tapi harus menggunakan JDBC ini karena salah satu syarat dari bahasa pemrograman Java. Ini kaos. Ini usernya root karena bawaan root dan passwordnya dibayarkan kosong. Setiap localhost itu berbeda-beda. Ada yang passwordnya itu diisi dengan root juga. Tapi misalkan contoh 6 itu passwordnya tidak kosong tapi root. Lalu di sini ada pemberitahuan kalau apabila tidak tersambung koneksi gagal. Lalu kita lanjut ke
programnya, ke aplikasinya. Pertama-tama kita di bagian register dulu. Kita ke halaman register ya. Di sini saya memberikan nama variabel namanya, variabel POM namanya dengan txt id sesuai dengan kedepannya di depan label ini. Kalau sudah, misalkan kita ingin melihat isi dari tombol registrasi ini di sini. Ini merupakan query dari bawaan MySQL yang berfungsinya untuk menambahkan data ke dalam database untuk menyimpan data. Misalkan tadi kita sudah melakukan registrasi, kita lihat dulu. Di sini terdapat di sini ada user. User ini merupakan tabel dari PHP admin ini. Tadi kita buat ini nomor 9 aplikasi.com, dan yang ini merupakan variabel dari form. Dan ini bagian dari config sini untuk menghubungkan program utamanya. Lalu di bagian login, bentar ada masalah. Di bagian login, di sini saya sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan coding, tapi tetap saja gagal. Terus saya menggunakan cara manual. Dengan seiring waktu saya akan merubah-rubah lagi supaya bisa login dengan akun usernya. Di sini saya menggunakan set visible, yang artinya apabila tombol diklik di masuk clicked, maka home bernilai 1 atau true. Halaman lainnya seperti login register dikasih nilai 0 atau false. Terus kita lanjut ke halaman utama, halaman home. Saya akan menjelaskan di atas ya. Pertama-tama kita menggunakan library seperti ini untuk beberapa fungsi. Lalu di sini kita membuat variabel, dan di sini kita membuat metode yang namanya kosongkan POM. Di sini txt barang ini merupakan POM dari sini, variabel POM yang bernilai 0. Dan di sini adalah tampilkan data yang berfungsinya untuk menampilkan data di sini. Lalu apabila kita menambahkan mengedit, lalu otomatis akan menambahkan, tidak harus merefresh atau membuild ulang atau merun ulang. Di sini tampilkan data barang. Di sini merupakan fitur cari nama barang ya. Select file sini, otomatis akan menampilkan. Di sini langsung menampilkan. Terus kita di bagian tambah sama aja, kita menggunakan query insert. Terus di hapus kita menggunakan query dari delete from barang. Barang ini merupakan nama tabelnya. Ya, saya sudah membuat beberapa tabel, niatnya ingin membuat banyak tabel. Terus edit, update. Di sini merupakan pop-up option ya. Lalu di batal kita menggunakan metode kosongkan from yang bernilai 0. Terus di bagian logout ini saya hanya secara manual ya. Apabila tombol diklik, maka login akan bernilai set visible true, lalu otomatis akan menambahkannya. Ini merupakan halaman-halamannya, cara membuat halaman-halamannya. Di sini ada login, register, dan home. Untuk referensinya, saya misalkan gambar login seperti ini atau register menggunakan di situs undraw.co dari sumbernya, dan yang lainnya saya otodidak dari pembelajaran SMK dulu. Maaf apabila ada berkata-kata yang tidak mengenakan. Saya tutup saja di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya diberikan nilai dengan yang memuaskan agar saya bisa membahagiakan orang tua. Terima kasih.